Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan lanjutkan lagi Mas. Ini nyata ya. Ya Mas. Ini nyata depan mata kita karena kita tukang jalan tiap hari. Iya Ma. Beberapa kali saya menyaksikan di suatu tempat ada kolbak berhenti, buru dulu anak-anak diturunin. Iya, banyak banget. Seolah-olah udah ada koordinatornya. Iya. Terorganisir selalu. Terorganisir, dan ada ini beberapa tempat. Justru, Masya Allah, prihatin banget. Kecuali, maaf dalam tanda kutip, kalau memang benar-benar orang tuanya miskin. Misalnya, bapaknya meninggal, emaknya sakit, nggak bisa lagi bergerak untuk cari duit. Mungkin anak bekerja untuk kebutuhan yang benar-benar pokok buat makan. Ya kita masih maklum kan. Ya itu, ada yang juga seperti itu. Itu. Tapi kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, kita semua menyaksikan benar-benar anak-anak ini dieksploiter. Dimanfaatkan untuk cari duit. Harusnya yang mengorganisir ini berpikir, anak-anak kapan belajarnya? Iya. Kapan bahagianya? Sementara kita zaman kecil dulu lari-larian. Main petak ngumpet, main gundu, main karet, main gasing, main layangan. Anak-anak yang dieksploitir ini kapan mereka menikmati mainnya? Bahkan survei membuktikan dengan mereka dieksploitir seperti ini, kejahatan seksual, Astagfirullah, yang ngelem, yang berbuat segala sesuatu, apalagi punten, walaupun maaf ini nyata. Anak-anak perempuan tuh yang bangsa 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun pada pakai jilbab. Tapi kalau tengah malam masih gentayangan. Tidak sedikit kan laki-laki nakal. Iya Ma. Orang-orang yang jahat. Tidak sedikit apa yang mereka peroleh dicuri oleh mereka. Dirampok oleh mereka. Disakiti oleh mereka. Mana hati nurani kita? Mana perasaan kita? Dan saya mengajak jangan saling menyalahkan. Bukan hanya orang tua yang salah. Tapi masyarakat, negara, pemerintahan yuk berpegangan tangan. Agar ini tidak terjadi, minimal diminimalisirkan oleh kita. Keluarga tuh dikasih sosialisasi bahwa kewajiban kamu ngurusin anak kamu. Di RT, di RW, di kelurahan. Kalau ini semua kita berpegangan tangan, termasuk dari pemerintahan pusat sampai ke yang paling bawah, mengelola ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah, nama yakinnya akan bisa teratasi. Ya. Sekarang mah kayaknya sering menyalahkan emaknya sih, orang tuanya, bukan hanya menyalahkan orang lain. Boleh jadi orang tuanya miskin, tetangganya cuek. Iya. Coba kalau tetangganya yang agak mampu ngebantu yang miskin, nggak gitu-gitu amat. Benar Pak. Tetangga yang miskin sekolahin. Anak yatim sekolahin. Kau butuh apa? Sekolahin sama kita. Ini tidak masalah. Tapi permasalahannya sekarang, makanya Mamah bilang, kita benar-benar khawatir keadaan ini. Karena sudah depan mata, apalagi zaman corona sekarang. Makin marak. Anak-anak yang minta-minta, Masya Allah. Kadang-kadang mereka melakukan kekerasan. Ini yang membuat kita terenyuh. Yang membuat kita khawatir mau jadi apa bangsa kita nanti. Iya Ma. Kalau generasi sekarang saja sudah seperti ini. Otak mereka tidak dimanfaatkan untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang membuat negara kita maju. Mau dibawa kemana negara kita? Coba. Apa kita nggak khawatir jadi orang tua? Walaupun maaf dalam tanda kutip, anak kita dididik dengan baik. Tapi kalau lingkungannya kayak begitu. Bisa terkontaminasi. Sekarang bedu, coba kalian nih yang anak-anak Mama perhatikan. Lebih banyak orang yang nganggur, yang nggak pada sekolah, apa lebih banyak ada yang ke sekolah sekarang? Yang nganggur mah udah Ini sekolah. kenyataan. Mereka pada minta-minta, mereka pada segala macam, pada main, pada tawuran. Kadang-kadang ada yang naik motor, balapan, berantem, ribut, nyari musuh. Itu mah nyari. Geng motor. Udah bawa golok. Ya Allah. Bukan hanya geng motor, Mama lihat beberapa kali beberapa tempat pulang siaran. Ada alhamdulillah ada polisi berapa puluh motor berboncengan tiga orang nggak pakai helm, ada yang bawa pisau di sini udah ketahuan. Pedang. Masya Allah, mau dibawa kemana negara kita? Iya Ma. Sementara kita ini kan katanya dasarnya Pancasila. Kan yang namanya mayoritas umat Islam.
Masa kita tinggal diam? Iya. Makanya dari rumah Mama Dedeh ini saya mengajak yuk berpegangan bersama-sama, kita angkat anak-anak kita jangan sampai menjadi pengangguran, jangan sampai lagi kecil mereka sudah bekerja. Kalau seandainya yang kaya memberikan zakat kepada yang miskin, yang mampu menolong orang yang duafa, yang punya kekuatan menolong yang lemah, insya Allah beres. Kita mulai dari lingkungan terkecil ya, Ma ya, dari Betul. keluarga. Makanya kan lingkungan Mama bilang tadi dari mulai tetangga, RT. RW. Kalau tiap RW ada orang mampu nolong selingkungan, RW ini nolong lingkungan, RW ini ada orang mampu nolong lingkungan, satu kelurahan beres. Insya Allah. Tiap kelurahan begitu, tiap kecamatan beres. Iya. Insya Allah. Makanya jangan saling menyalahkan, tapi saling berpegangan tangan. Ini kewajiban kita yang hancur nanti negara kita kalau kita diamkan tidak bergerak. Iya. Atau kan juga kita juga punya yang namanya dinas sosial ya, Ma ya. Betul. Ketika orang tua tidak mampu membiayai anak ya bisa Bantu. anaknya dibantu sama dinas sosial. Makanya dalam Islam tuh ada zakat, Zakat. ada infak, ada sedekah. Yang tujuannya apa, hikmahnya apa? Mensyukuri nikmat Allah, menolong orang yang tidak mampu, membantu orang yang baru dibantu, meringankan beban orang yang keberatan. Itu tugas-tugas kita. Jangan sampai biarkan anak-anak kecil di wilayah kita tuh harus turun ke jalan minta-minta. Masya Allah, tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang bantuan dipotong. Potong bantuan. Ini kenyataannya. Jadi tinggal Nyampe bantu ya. orang tuanya nggak ada. Dan yang motong itu bukan orang bodoh, orang yang ngerti, orang yang punya kekuatan. Astaga. Jadi bagaimana akan meringankan beban orang yang miskin kalau ini caranya? Iya, iya. Mereka lupa apa yang mereka lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang mereka lupa. Itu ya, Ma. Makanya kita perlu adanya pengajian seperti ini. Ya. Biar kita sadar amanat yang Allah berikan kepada kita itu harus dipertanggungjawabkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati lahliha. An-Nisa 58. Allah perintahkan kepada kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Masya Allah, mama sedih banget. Ada anak kecil, barangkali 9 tahun, 10 tahun. Udah bawa pengki, kerja di rumah orang. Itu yang namanya tanah yang menggunung digaliin sama dia. Ya Allah. Diratain ke sono, ya Allah. Udah ingusan, celananya merosot. Mama nangis dan lihatnya. Pakai karet diikat lagi, Ma. Ya Allah, Robiak, ini nyata beduk. Iya. Dan ini masyarakat kita. Bukan hanya negara kita, ini tetangga kita. Yuk kita berpegangan tangan sesuai kemampuan masing-masing. Di bidang masing-masing kita selamatkan anak-anak kita untuk membangun negara agar kita mendapatkan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insyaallah amin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mah, Zara jadi ingat nih, Mah. Jadi waktu itu Zara pernah di lokasi sinetron yang memang kan kalau sinetron itu kan standby dari pagi sampai kadang sampai malam nih, Ya, Mah. ngabisin Sampai jam waktu. 12. Nah, ini kebetulan stripping nih, ada anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Terus Zara tuh ngeliatnya kasihan gitu karena kan dia harus standby terus di lokasi. Tapi ibunya langsung mengklaim gini ngomongnya, anaknya sih yang suka, dia malah kalau nggak syuting malah nanyain mulu. Jadi ya udah deh, jadi dia nggak sekolah karena dia memang kepengennya syuting mulu. Gimana? Nah, Mah? ini ibunya yang salah. Ibu nyari hidup dari anak. Harusnya kalau dia seorang ibu yang bertanggung jawab, walaupun anaknya tidak jadi pemain sinetron, tidak menjadi artis, tapi anaknya didik dengan sebaik-baiknya dalam agama. Didik sebaik-baiknya bagaimana mengarungi kehidupan. Iya, betul. Bukan dengan menghabisin waktu anak. Tetap Anda dengan bayangkan, anaknya, Pak, ya? di lokasi itu kan kagak ada nyaman-nyamannya. Benar. Iya, Mah. Kumpul dengan orang Dewasa, sehari-hari. ngomong nggak Masya usah Allah. terfilter. Ini artinya ibunya egois. Ibu yang tidak punya rasa tanggung jawab. Mengeksploitir anaknya. Masya Boleh ikut sesuai dengan kemauan anaknya, tapi tetap berikan hak anaknya untuk tetap bisa Betul, tetap dia mendapatkan sekolah. pelajaran, Betul, mendapatkan betul. Mau jadi pendidikan, apa nih anak masa depannya? Iya, Masya Allah. Sayang banget ya, Ma ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma, pembahasan ini tentunya jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio yang udah menantikan jawaban-jawaban Mama atas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadeda_tv1 mengenai tema kita hari ini, yaitu orang tua yang memaksa anak di bawah umur untuk bekerja. Akan dijawab Mama setelah ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.